죽어버려요. 가서 그냥 죽어버려요. Halo Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Sebelum bercerita, mohon bantu supportnya ya untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. My dears, episode 8 cerita berawal dari Gilce yang sedang berada di rumahnya melihat Yunjun dan Ene berduaan di halaman rumah. 아무래도 한 번 더 봐야겠어. Lalu Gilce berkata ke pelayannya, aku harus bertemu dengannya sekali lagi. Dan Gilce bergegas pergi mencari kuda untuk dinaikinya. Gilce mencoba meminjam kuda ke komandan kerajaan yang menurut Gilce, dia adalah penyelamatnya yang waktu di Pulau Gangwa melawan 17 orang tentara. Tetapi tentara itu menawarkan diri untuk membantunya mengantarnya dan mereka bergegas pergi untuk menemui Jang Hyun. Sementara Jang Hyun sedang berkumpul dengan para pejabat dan pelayan mahkota yang akan pergi ke Simyang. Pangeran dan raja berpamitan. Penduduk desa yang melihat pangeran pergi, mereka semuanya menangis dan merasa sedih. Di dalam perjalanan, Gilce mencoba masuk ke barisan penduduk desa, di mana ada juga tahanan yang dibawa ke Simyang menjadi sandera. Kemudian tentara melihat Gilce dan tentara tersebut mencoba untuk membawa Gilce karena menurutnya Gilce sangat cantik. Tapi tak lama Jang Hyun datang dan menolong Gilce dan mencoba menggertak tentara jin itu. Dan akhirnya tentaranya melepaskan Gilce dan mereka berbicara berdua. Jang Hyun marah kepada Gilce, mengatakan, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kalau tentara itu menculikmu? Gilce berkata, ada yang ingin aku katakan kepadamu. Kedatangan Gilce sebenarnya yang pada intinya Gilce tidak ingin Jang Hyun pergi lagi dan tetap ingin Jang Hyun di Hanyang. Tetapi dengan berbagai alasan yang diberikan Gilce tetap tidak mau mengakuinya kalau dia suka atau butuh Jang Hyun di sisinya. 이렇게 멋대로 굴어도 된답니까? Dan Gilce menganggap semua perkataan Jang Hyun adalah lelucon sehingga membuat kesal Jang Hyun. Jadi Jang Hyun juga berkata-kata yang tidak mengenakan kepada Gilce. Mendengar hal itu Gilce marah, lalu Gilce menampar Jang Hyun dan berkata, pergilah dan matilah di sana. Ya ampun. 가서 그냥 죽어버려요. Setelah itu Gilce mau pergi, lalu Jang Hyun memegang lagi tangannya. Lalu Jang Hyun berkata, tolong dengarkanlah aku. Hanya satu yang ku minta. Terimalah cintaku. Tolong pedulilah hanya padaku, bukan orang lain. Apakah kamu bisa hanya peduli padaku? Yang aku minta adalah hanyalah hatimu untuk aku. Lupakan Yunjun. Kalau kamu bisa melupakan Yunjun dan hatimu untukku sepenuhnya, aku akan tinggal di sini. Aku tidak akan pergi ke Simyang. Jang Hyun sebenarnya hanya ingin ketegasan dari Gilce. Dan Jang Hyun tidak mau cintanya dibagi dengan orang lain. Tapi Gilce tidak mengerti juga. Guys, lalu Gilce menjawab, tidak bisa. Aku tidak bisa dengan mudahnya melupakan Yunjun. Jang Hyun berkaca-kaca matanya, menahan tangis dan menjawab, kamu sangat kejam kepadaku, sambil memegang wajah Gilce dengan sabarnya. Baiklah kalau begitu. Aku akan membawakan sepatu bermotif bunga yang kamu minta nanti setelah kepulangan aku dari Simyang. Lalu Jang Hyun pamit pergi dengan kondisi yang sakit hati. Dan Gilce hanya diam saja. Kasihan Jang Hyun. Akhirnya Jang Hyun, Gujam, dan Riang Em berjalan kembali dengan rombongan. Dan Gilce hanya melihatnya dari jauh. Lalu Gilce kembali dengan komandan. Dan saat di perjalanan, komandan bertanya siapa pria itu. Gilce menjawab dengan ketusnya, kamu sudah melihatnya, kamu pikir siapa?
dan komandan hanya senyum-senyum saja. Saat Gilce tiba di rumah, Gilce melihat Yunju melamar Anne dan Gilce kaget. Dan akhirnya mereka menikah, guys. Pada saat pernikahan, Gilce tetap berkata bahwa orang yang di dalam mimpinya itu adalah Yunjun. Dengan sangat yakinnya. Dan pernikahan Yunjun dan Anne berlangsung dengan lancar. Keesokan paginya, Yunjun dan Anne di halaman sedang berbicara. Gilce melihatnya. Dan Gilce berkata dalam hati, melihat Yunjun menikah dengan Anne, dia lebih memilih Anne daripada aku. 나 아닌 은혜를 연모한다는 사실을 깨닫고서도. Tetapi yang anehnya sekarang, aku tidak ada perasaan sedih sama sekali. Apakah ada yang hilang? Atau sekarang hati aku sudah terisi oleh orang lain? Dengan kata lain, Gilce mengikhlaskan mereka sekarang. Adegan berpindah ke Jangyun. Setibanya di Simyang, Jangyun tinggal di sebuah penginapan yang kosong dan rusak. Bertiga dengan Gujam dan Ryang Mereka mengobrol. Selain melayani putra mahkota, Jangyun berencana mencari uang di Simyang dengan berdagang, berusaha mencari uang yang banyak untuk membeli penginapan ini dan berbisnis seperti di Hanyang dan membuat cabang Simjeong. Gujam senang mendengarnya. Gujam ditugaskan untuk masalah penginapan, sedangkan Ryang ditugaskan untuk menggali informasi tentang pangeran. 본시 장사라는 게 Adegan berpindah ke pangeran mahkota. Setelah tinggal di Simyang, ada saja masalah yang timbul yang dibuat oleh jenderalnya Kan. Seperti masalah tahanan Joseon yang melarikan diri, tapi tidak bisa ditangkap dan dibiarkan begitu saja. Lalu masalah tembakau yang tidak boleh dibawa dari Joseon, tapi orang Joseon tetap membawanya. Lalu masalah prajurit dan lain-lain yang menurut Jenderal Jin penduduk Joseon tidak disiplin dengan perintah pimpinannya. Para menteri berusaha menjelaskan kalau para tahanan yang bersembunyi di rumput yang tinggi sehingga kami kesulitan untuk menangkapnya. Semua masalah itu membuat Pangeran Mahkota merasa tertekan tinggal di sana dan sakit, stres. Sementara Jangyun selain melayani putra mahkota, Jangyun juga jiwanya lebih ke pedagang daripada menjabat menjadi pejabat. Jangyun memperluas bisnis dagangannya dengan menjual tembakau dan ginseng dan menjadi penerjemah bahasa antara Joseon, Qing dan Jin. Dan Jangyun menjadi salah satu penerjemah terbaik di sana dan kerajaan lainnya. Dan Jangyun juga memberikan padang besar untuk pangeran. Bisnis dagangannya menjadi pesat sehingga menghasilkan uang banyak. 량음아, 오랑캐 놈들이 좋아하는 큰 건물 좀 구해봐라. Tapi tentu saja tanpa sepengetahuan jenderalnya Kan di Simyang. Karena dia tidak tahu sama sekali kalau Jangyun ada di Simyang. Pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Namun, pada saat ada masalah mengenai petinggi Dorgon sakit dan membutuhkan obat langka, Jenderal Kan turun tangan dan meminta ke Pangeran Mahkota untuk mencarikan obat atau tanaman langka. Sementara Tuan Putri dan Pangeran Mahkota meminta bantuan kepada Jangyun karena Jangyun adalah ahlinya dalam hal ini. Pangeran sudah tidak tahu lagi harus mencari kemana, begitupun dengan Jenderal Kan. Tetapi Jenderal Kan, dia mendapatkan informasi kalau ada seorang pedagang yang hebat yang bisa mencarikan tanaman obat langka itu. Dan dia juga menjadi penerjemah bahasa. Dan Jenderal Kan berusaha menemui penerjemah itu. Setelah sesampainya di sana, guys, Jenderal Kan kaget, begitupun dengan Jangyun dan Ryang Akhirnya mereka bertemu lagi. Lalu mereka berbicara sambil minum. Menurut Jenderal Kan, sudah lama kita tidak bertemu.
Aku pikir kamu tidak selamat akibat cacar di Pulau Gangwa karena kamu tidak kembali. Ternyata kamu di sini rupanya. Dan Jang Yun berusaha menjelaskan kalau aku selamat di sana dan ditangkap tentara Joseon. Namun mereka tidak membunuhku karena aku bisa berdagang dan menjadi penerjemah. Jadi aku sekarang di sini dan mereka membutuhkan aku. Jadi aku selamat. Tetapi jenderalnya Kang tidak percaya begitu saja dan tetap menganggap mereka adalah sebagai mata-mata. Jenderal Kang bersumpah suatu hari kamu tidak akan selamat olehku karena telah membohongiku. Jang Yun berkata, kalau aku tidak selamat kamu juga tidak akan selamat oleh Kaisar Kang karena kamu telah membiarkan seorang mata-mata lolos. 히타운 닝구 위시 지부부두시 수야쿠 보존사치. Mendengarkan hal itu, Jenderal Khan mengurungkan niatnya untuk melenyapkan Jang Yun. Namun dia tidak lupa akan hal itu. Kamu selamat sekarang, tapi lain kali tidak. Kemudian Jenderal Khan pergi sambil marah. Beberapa hari kemudian masalah muncul lagi karena seorang pejabat Joseon telah menggelapkan hadiah untuk Kaisar Khan yang bernama Jung Myung-so. Dan jenderalnya Khan akan ke sini untuk menyelidikinya. Ternyata Jung Myung-so ini licik, telah mencuri dari kedua belah pihak antara Joseon dan King. Menurut Jang Yun, dia sangat berbahaya dan pangeran akan melaporkannya. Pada saat bicara dengan pangeran, Jenderal Khan datang dengan membawa surat perintah dari Kaisar Khan. Mereka semuanya berlutut dan mendengarkan isi dari surat itu. Surat itu menyatakan kalau hukum yang ada di King akan diambil oleh Kaisar Khan dan orang-orang yang bersalah yang menyangkut masalah Jung Myung-so akan diadili dan dihukum dengan berat di sini. Nama-nama pejabat yang terlibat disebutkan. Begitupun dengan Jang Yun, guys. Sebenarnya Jang Yun tidak terlibat, tapi karena Jenderal Khan benci padanya, nama Jang Yun terseret. Dan Jang Yun juga ikut di penjara bareng pejabat lainnya. Aduh guys, Jang Yun kasihan, lagi-lagi Jang Yun. Keesokan harinya, berita itu sampai ke Baginda Raja Joseon. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Setelah pembahasan bersama menteri-menteri, dan tiba-tiba Yunjun dengan beraninya mengkritik raja, kemudian raja tersinggung. 귀에 거슬리는 말을 듣기 싫어하는 기색이 대번에 드러나시며. Tetapi menurut raja, pendapat Yunjun ada benarnya. Jadi raja meminta Yunjun menjadi pejabat di King pergi ke sana dan membantu pangeran. Itu adalah titah raja, tapi sayang sekali Yunjun menolak titah raja itu. Menolak titah raja adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan, guys. Dan akhirnya Yunjun dicopot sebagai pejabat dan dipenjara karena telah menentang titah raja. Lalu petugas kerajaan memberitahu ke keluarga Yunjun yaitu Ene dan yang lainnya bahwa mereka harus mengosongkan rumah dinas yang mereka tempati sekarang. Dan petugas menyegel semua harta benda milik Yunjun. Dan petugas kerajaan juga memberitahukan kalau Yunjun dipenjara karena telah menolak titah raja. Dan Ene dan yang lainnya kaget. Kemudian Ene terjatuh dan menangis. Dan akhirnya mereka pindah ke rumah ke gubuk yang kecil dan tinggal di sana tanpa membawa apapun. Ene dan Gilce berusaha menjual apapun yang bisa dijual untuk bisa makan sekeluarga. Jongjong menjual pakaian ke pasar dan setelah kembali dari pasar menjual pakaian, Jongjong mendengar kalau pejabat dari Simyang beberapa orang akan kembali. Kata Jongjong mungkin Tuan Muda Jang Yun akan kembali juga. 이번에 장현도련님도 오실지 몰라요. Mendengar hal itu Gilce kaget dan berlari untuk bertanya keberadaan Jang Yun. Adegan Riang Em dan Gujam. Mereka memohon kepada jenderal lainnya kalau Jang Yun tidak bersalah dan tidak tahu menau dengan masalah ini. Tolonglah lepaskan Jang Yun tidak bersalah. Kemudian jenderal mengatakan, aku tahu Jang Yun tidak bersalah.
Jang Yun orang pintar, tidak mungkin bisa sebodoh ini. Tapi ada yang menyeretnya ke masalah ini. Tidak ada yang bisa dilakukan dan tidak bisa ditolong. Dan dipastikan Jang Yun tidak akan selamat. Gu Jam dan Riang Em sedih mendengarnya. Dan pejabat-pejabat yang akan dihukum, barang-barangnya akan dikembalikan ke Joseon, ke keluarganya. Guys, termasuk benda kepemilikan Jang Yun akan dikejoseonin. Yang dimana barang-barangnya berupa kipas, pakaian Jang Yun dan pitanya Gilche. Dan akhirnya pejabat itu satu persatu dihukum dan tidak selamat. Disaksikan banyak orang dan pejabat lainnya. Mereka melihat itu semuanya sedih. Dan Jang Yun hanya bisa termenung di penjara dan hanya memikirkan Gilche. Tetapi sebelum Jang Yun dihukum, Jang Yun dipanggil oleh Kaisar Khan. Jang Yun ditanya sama Kaisar Khan, apakah kamu yang menyebarkan informasi tentang wabah cacar ke Joseon? 야마카 씨? Lalu adegan berpindah ke Gilche. Gilche mendatangi seorang pejabat yang baru kembali dari Simyang. Gilche menanyakan keberadaan Jang Yun. Pejabat berpikir penerjemah yang bernama Lee Jang Yun adalah penerjemah yang dihukum mati bareng Nung Jo Kyung. Gilche mendengar hal itu kaget. Pejabat itu mengatakan barang-barangnya dibawa ke sini untuk diberikan ke keluarga. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, datanglah ke kantor pemerintah dan melihat sendiri apakah ada barang orang yang kamu cari. Kalau ada berarti benar dia tidak selamat dan kamu harus merelakannya, nak. Lalu Gilche pergi ke sana dan melihat satu persatu barang-barang yang ada di sana. Dan pas buka barang yang terakhir ini, guys, ternyata Gilche kaget melihat kipas milik Jang Yun, pakaian dan pita miliknya yang diberikan ke Jang Yun. Gilche flashback saat Jang Yun mengatakan, pita ini akan kusimpan sampai aku tidak ada di dunia ini. Gilche berpikir Jang Yun sudah tidak ada dan Gilche menangis. Gilche pada malam hari merenung dan sedih di kamarnya. Lalu Gilche melihat terus pakaian Jang Yun, kipas dan pita miliknya. Kemudian Gilche mengambil jaket pemberian Jang Yun pada saat perang. Dan Gilche pun tertidur sambil memeluk jaket itu. Lalu Gilche bermimpi lagi tentang pemuda itu. Kali ini Gilche menghampirinya. Pemuda itu lalu balik badan. Dan Gilche menghampirinya pelan-pelan karena samar-samar sinar matahari. Pas mendekat sekali, ternyata wajah yang di depannya itu adalah wajah Jang Yun, guys. Dan Gilche langsung menangis histeris. Gilche menyesal apa yang dia lakukan selama ini ke Jang Yun. Setelah gak ada baru sadar rasa cintanya. Lalu Gilche memeluk Jang Yun. Begitupun dengan Jang Yun juga memeluknya di dalam mimpinya. Lalu Gilche terbangun dan hanya bisa menangis terus. Keesokan paginya Gilche ditemani Ene, Jongjon dan pelayan Ene ke bukit. Konon menurut Gilche, kalau seorang istri memegang barang suaminya dan berteriak di tebing ini dan meminta kembali suaminya, dia akan hidup kembali. Lalu Gilche berteriak di tebing sambil memegang jaket dan flashback Jang Yun memberikan jaketnya pada Gilche waktu tidur. Di sini sih sedih juga ya guys. Gilche berteriak di tebing sambil memegang jaketnya Jang Yun. Berteriak terus memanggil nama Jang Yun dan menangis. Tuan muda Jang Yun, kembalilah padaku. Aku tidak akan pernah kasar lagi padamu. Tolong kembalilah padaku. Aku mohon. Ada sesuatu yang belum aku katakan padamu. Aku mohon kembalilah. 장현 돌아와.
Nyesek banget sih ya guys, penyesalan tuh di belakang. Sekian ya episode 8 ya, ditunggu kelanjutannya. Terima kasih.